Halo sahabat Koroa. Nah, kali ini saya ditemani oleh Ustadz Syukron. Nah, beliau adalah salah satu muhafidz dari Koroa. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kamu Tia gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat Ustadz. Dan semangat, semangat juga saya. Semangat Oh, podcast ya. ya, Karena ya. kita podcast ini kan bisa dibilang ya sharing-sharing ya kan, tambah-tambah Iya, iya. ilmu gitu. Jadi itu saya semangat Ustadz, semangat menimba ilmu gitu. Wih. Apalagi kesempatan luar biasa banget karena kali ini saya ditemani oleh Ustaz Syukron gitu loh. Ini nih salah satu mahasiswa yang koreksi bacaan Quran kalian itu di Iya, Koroa ya. benar banget. Ya. Jadi kalau untuk yang ikhwan, salah satu suaranya itu saya. Salah satunya. Tapi Ya, mahasiswa sebenarnya banyak ya teman-teman. Salah satunya ini. ya, benar. Dan yang menghiasi sosial media Koroa, ini salah satunya beliau. Saya rasa pasti teman-teman yang sering sekali scroll-scroll sosial medianya Koroa, terutama Instagram, udah nggak asing lagi sih pastinya dengan wajahnya Iya, Ustaz Syukron ya. Baik Ustaz, oke, mengenai ngobrol-ngobrol tentang seorang Ustadz yang juga kesehariannya ya pastinya banyak di Koroa ya Ustadz ya. iya banyak di Quran, benar. Full time di Boleh, Quran. iya, boleh diceritain nggak Ustadz? eh Apa ya motivasi awalnya atau gimana sih awalnya Ustadz nih bisa berada di titik ini gitu? Oh, iya. Bisa berada di titik ini sebenarnya sama pada orang umumnya ya. Oke. Tetap melalui banyak struggle, eh, halang rintang gitu. Karena memang kita bukan yang berasal dari kota gitu Kak ya. Ya Oke. kita tinggal tuh ya kayaknya di desa biasa gitu. Desa ya dari berarti nggak asli kota di sini ya Ustadz? Enggak asli sini sih. Alah. Nah, tapi memang dari kecil itu sudah merantau gitu. Dari mulai SMP udah tinggal di kota gitu. Terus merantau ke kota lain sampailah ke sini gitu. Berarti memang hidupnya dari SMP itu udah mulai merantau Ustadz ya? Sudah mulai merantau. Itu udah jauh dari orang tua berarti? Ya, jadi dari orang tua. Wah, sungguh hidupnya sangat inspiratif ya teman-teman sekalian. Iya, jadi memang kalau boleh dibilang perjalanan hidup ya memang kita anak rantau itu ya selalu berusaha bagaimana nih cara bertahan hidup di kota orang begitu. Nah, itu mungkin semua teman-teman yang merantau barangkali sahabat-sahabat orang yang merantau bisa merasakan feel yang sama barangkali. Ya, Wow. Berarti aslinya memang udah dari kecil ini udah sering merantau ya Ustadz ya? iya benar. Dulu tinggal sama saudara Iya pas SMP SMP, setelahnya langsung lanjut pesantren ya Ustadz ya? pesantren. Nah, setelah itu udah tinggal sendiri ngontrak sana sini yo. Oke, Ya, wow. Tapi alhamdulillahnya Ustadz sudah menyelesaikan studinya ya juga sudah ya. alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, wow. alhamdulillah. Keren, keren, keren. Terus ada nggak Ustadz keseharian atau aktivitas lainnya Ustadz selain daripada di Koroa? Oh iya, kebetulan selain di Qoroa, saya juga mengurus yayasan Rumah Quran Darus Saadah. Ya, Ah, ya itu eh seperti rumah tahfiz begitu. Cuman memang dia bergerak nggak hanya di hafalan, kita juga bergerak di apa eh, ilmu-ilmu agama lainnya. Maksudnya oke. kayak Meliputi fikih, fikih dan lain pemahaman lainnya sebagainya. ya. Oke, wow. Sirah-sirah juga. Ya, Wow, sama. keren, keren, keren. Banyaklah yang kita ini kan. Jadi sebenarnya dapat panggilan ustadz itu justru dari sana gitu. Kalau di eh, sini sendiri barangkali belum cukup ya syaratnya untuk dipanggil ustadz. Nah, cuman kan ya kalau kita lihat dari bahasa Arab ustadz itu kan artinya guru gitu. Iya, betul, betul, betul. Ketika seseorang punya murid itu ustadz. Cuman kalau di Oke. Indonesia kan ya sedikit berbeda secara pemahaman. Iya. Terus Iya. dengan panggilan Ustadz di usia muda. Nah, Ya. ini dari kacamata saya sebagai orang awam ya Ya. memandangnya. Ustadz merasa nggak sih kayak entah itu, mohon maaf ya, mungkin Ya. entah terbebani atau mungkin dengan label Ustadz ini itu membuat ada batasan dalam setiap gerakan atau kegiatan Ustadz seperti itu. Sebenarnya secara pribadi, saya tidak merasa terbebani gitu, ya. Karena sebenarnya,
label ustadz itu kalau menurut saya ya ketika seseorang ada muridnya ya itu bisa dipanggil ustadz. Oke. Saya memahaminya dari segi bahasa Arab barangkali ya. Oke. Karena memang kalau di segi bagaimana kita pengamalan Islam lainnya justru tidak ada beban karena ya seperti itu gitu. Mungkin orang awam berpikir kalau ustadz tuh ya mesti gini, harus jaga gini, auratnya jaga gini. Iya. Ya sebenarnya kita semua kan tahu gitu, Iya. aurat laki-laki sampai mana, perempuan gimana gitu. Terus Iya. kewajiban menjalankan apa hukum-hukum yang telah agama tetapkan itu seperti apa begitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang apa ya merasa terbebani, tapi mungkin pandangan orang awam gitu yang membuat seolah-olah wah beban loh kalau kalau dapat panggilan ustadz di usia muda gitu. Oke. Karena memang sebenarnya apa yang sudah Islam ajarkan itulah Iya. ya Ustadz yang menjadi pedoman hidup kita. Iya Pada benar. dasarnya seperti itu. Iya. Berarti balik-balik lagi sama pandangan orang awam seperti ini nggak sih Ustadz kayak jadi asing gitu nggak sih Iya jatuhnya? Karena kalau tadi bener-bener panggilan seorang Ustadz itu tuh kayak wah ini nih orang hebat nih, ini orang-orang ini nih orang Iya iya. apa ya alim lah Iya. kayak gitu. Pasti udah terlabel banget sih Ustadz kalau udah panggilan Ustadz itu pasti. Iya benar banget. Dan sebenarnya itu di Indonesia barangkali Kak ya. Iya. Memang mendapat panggilan ustadz itu ya seperti sebuah hal yang gimana gitu. Iya. Padahal kalau kita balik lagi dari kata ustadz itu sendiri kan guru gitu. Guru ya. Iya. Cuman ya karena memang pandangan di Indonesianya seperti itu, jadi ya sebenarnya balik lagi gimana masyarakat yang memanggilnya gitu. Jangan lihat satu dua orang yang udah posting quotes atau buat video quotes di Instagram, langsung dilabeli Ustadz. Nah itu juga saya rasa untuk di Indonesia agak kurang tepat juga gitu. Oke, berarti nggak bisa sembarangan juga sih ya Ustadz ya. Iya benar. Terus hobi Ustadz nih ngapain aja? Hobi ya? Iya hobi-hobi. Terus terang saya hobinya olahraga. Olahraga. Itu olahraga. Oke. Terus seni juga. Seni. Iya. Kalau boleh tahu olahraganya apa dan seninya apa? Kalau olahraga itu saya memang karena dulu pernah atlet ya. Jadi atletik ya. Atlet. Iya dulu atlet. Dulu. Wow. Iyalah pas zaman-zaman masih sekolah. Iya zaman masih sekolah. Wow, atlet apa Ustadz? Saya lompat jauh. Wow. Iya. Lompat jauh ya. Lompat jauh, terus sprinter, lari jarak dekat. Iya. Nah itu saya apa hobi dan memang konsen di sana dulu. Oke. Nah, kalau seni ya tilawah. Tilawah, alhamdulillah dari kecil memang karena kebetulan bapak saya juga mengajar tilawah. Wah, Jadi seninya tetap Quran ya. Tetap. iya benar, alhamdulillah. Alhamdulillahnya kayak gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi dari bapak ya turunlah ke saya, ke adik-adik saya gitu. Oke, berarti selain daripada masa kecilnya udah pasti menimba ilmu Quran, ilmu-ilmu agama lainnya, tentunya Ustadz juga mengisi daripada kekosongan dengan menjadi seorang atlet seperti iya, itu benar. ya, mengisi kosongan. Wow, keren banget sih Ustadz. Jadi inspirasi ya, semoga jadi inspirasi para anak muda juga ya di luar sana pastinya. Terus karena tadi Ustadz ada informasikan bahwasanya Ustadz juga sibuk di tahfiz dan lain sebagainya. Berarti itu juga komunitas Ustadz lah ya, bisa dibilang seperti iya, itu. benar ya. Oke. Kalau ngomongin perkara Ustadz ini kan masih muda ya teman-teman sekalian. Ustadz masih muda. Masih muda banget. Ya, alhamdulillah seperti itu. Kemudian gimana sih Ustadz dari kacamata Ustadz ya melihat tingkat ketertarikan anak muda masa kini tentang agama lah? Sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata sekarang itu ya memang sedikit miris begitu. Barangkali karena mungkin pengaruh teknologi ya. Jadi anak-anak masih umuran SD bahkan sebelum SD itu sudah melek teknologi gitu.
Kalau kita dulu kan, ya gimana ya? Bukannya menolak teknologi ya, enggak. Iya. Cuman memang pengaruhnya besar gitu. Karena ketika orang tua itu tidak memfilter lebih dalam eh, teknologi ini, nah itu jadi bumerang juga bagi seorang anak begitu. Iya, tentunya karena harus ada ini ya, monitoring dari orang tua itu sendiri dalam Iya, benar teknologi. banget. Oke. Tapi pastinya kan teknologi juga ada sisi positifnya, Ustaz. Sangat banyak Nah, sebenarnya. sisi positifnya hanya saja ada beberapa negatifnya juga sangat bahaya juga ya, Ustaz ya, Ya, dalam perkembangan. positifnya sangat banyak, Hmm, negatifnya juga nggak sedikit. iya juga nggak sedikit ya Iya, teman-teman sekalian. Berarti terus untuk menurut Ustadz lah, apa sih tantangan anak muda masa kini, mungkin anak muda di usia sekitar belasan tahun ya iya. sampai 20-an gitu, tantangan dia dalam menjalankan nilai-nilai agamanya. Tantangannya justru karena sekarang Hmm, posisinya ya, untuk sekarang ini barangkali kita agak sulit untuk mencari dunia barangkali. oke, Pekerjaan makin sulit gitu ya. oke, Eh, yang tadinya kita bisa dengan mudah belajar agama barangkali, cuman karena mikirnya kerja 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 untuk perut gitu. iya, iya. Nah itu jadi tantangan tersendiri sebenarnya. Hmm, Yang tadinya bisa berimbang ini, yang seharusnya berimbang gitu kan. Tapi sekarang harus seolah-olah ya udah yang penting lu bisa makan gitu. Yang penting lu bisa makan, lu bisa hidup enak, udah gitu. Jadi agama tuh kayak seolah-olah udahlah spiritual itu dinomor sekiankan, padahal itu salah banget gitu. Karena gini, ketika kita menerapkan agama dengan benar, nah sebagaimana dituntunkan Rasulullah gitu, itu barangkali tidak akan ada kesusahan yang sedemikian rupa lah. Kan saya merasa sendiri eh, hidup di masyarakat yang memang barangkali udah lu sekolah di sini aja gitu. Kalau sekolah di sini ntar susah kerja gitu. Tapi enggak, kita bisa buktikan sekolah di mana aja itu tergantung kitanya lagi kan. iya betul, Ustaz. Di pesantren kah atau di mana lah itu. Hmm, Tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Nah, lagi-lagi memang kita dari kecil ditanamkan dekat nih dengan Al-Qur'an, mudah hidupmu gitu. iya, Udah itu udah berasa apa? Memang menjadi sesuatu yang apa ya? Sudah mendarah daging dalam diri iya, sebenarnya. Karena dari kita selesai studi juga ketika belum ada niat lebih untuk mencari pekerjaan, orang tua nanya karena belum wisuda waktu itu kan, ijazah belum belum keluar barangkali. Orang tuanya nggak mau cari kerjaan tambahan katanya. Iya, belum kepikiran sih pak gitu kan. Nah, kayak terlintas di hati doang itu eh pengen eh, kayak pengen kerja deh gitu. iya, Nggak lama ada tawaran gitu, ada tawaran menarik, coba deh gitu. Dan alhamdulillah lulus. Yang kita mikir tuh nggak bakalan apa sampai ke titik itu gitu, karena iya, memang coba-coba aja deh gitu. iya betul betul. Dan alhamdulillah Allah takdirkan gitu. Ya ditakdirkanlah di sini begitu di Oh, Qoro'a, Masya masya Allah. Allah, Itu tabarakallah. luar biasa kalau Iya. mengingat perjalanan-perjalanan itu, Hmm, karena memang eh, saya mengelola rumah ikut mengelola rumah Quran itu sejak kuliah iya. semester 4 kalau nggak salah, kalau nggak semester 5. Itu memang berasa mudah ketika yang lain itu ngeluh gini-gini ini, tapi kita berasa mudah. Nah, ini sebenarnya sejalan juga dengan apa sebagaimana ulama-ulama terdahulu gitu. Seperti ini Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ya. Sebelum beliau berangkat menimba ilmu itu, apa yang dipesankan oleh ibunya? Nak, semakin banyak engkau baca Al-Quran setiap harinya, maka akan semakin mudah hidupmu. Itu yang dipesankan ibu beliau. Jadi dalam perjalanan juga gitu. Sebagaimana beliau di perjalanan Syekh Abdul Qadir itu kan. Dan saya rasa cerita ini cukup populer di masyarakat.
Ketika di perjalanan beliau ingin menimba ilmu, masih kecil beliau ketika itu. Beliau memang dibekalkan beberapa dirham, beberapa dinar gitu di bajunya. Kebetulan dijahit oleh ibunya di bagian punggung sini letaknya, agar tidak kecolongan barangkali di jalan, karena masih kecil dan memang ya di masyarakat sana barangkali sangat rentan terhadap ini ya, kecurian barangkali ketika itu ada perompak segalanya. Nah, ketika perjalanan memang ternyata terjadi, Ustaz. iya, dirompak. Dari rombongan itu ditanya, karena ini apa, beliau masih kecil, si perompak bertanya tidak begitu serius lah, anak kecil, apakah ada uang atau ada harta gitu? Ada, gitu dia. Dijawabnya ada ya? Mana, kata. Iya, dijawabnya ada, benar-benar dijawab ada. Beliau itu dijawab ada. Di ini apa, di bagian punggungku dijahitkan ibuku di situ. Ternyata pas dicek beneran ada. Nah, ini perompak ini aneh dong. Iya. Lah, ngapain kan? Kalau orang lain kan ngapain dikasih tahu gitu. Iya, betul. Nah, ujung-ujung nanya, engkau kenapa kasih tahu? Padahal kalau kau nggak kasih tahu, kami juga nggak akan mengambil. Gitu. Iya. Aku dipesankan oleh ibuku, kata, kau harus jujur kepada siapapun. Tapi kan ibumu nggak tahu, kata perempuan. Yang tahu kan hanya engkau. Iya, benar. Ibuku tuh nggak tahu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cuman yang menciptakan ibuku itu maha tahu kalau aku berkata tidak jujur. Masya Allah. Itu seorang anak kecil, masa kecil Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sudah berada di tingkat itu, pemahaman agamanya luar biasa. Itu benar-benar ditanamkan kejujuran yang luar biasa ya sama ibu. Iya. Sifat jujurnya di sana, amanah juga begitu kan? Iya. Jujur karena menjalankan amanah tadi. Nah, kata-kata yang luar biasa sebenarnya di situ terletak di ibuku memang tidak melihat begitu, tapi yang menciptakan ibuku itu maha melihat. Masya Allah. Alhasil apa? Yang tadinya perompak ini mau merompak mereka semua ini, ujung-ujungnya malah ikut belajar sama Syekh Qadir Al-Jilani, ikut belajar agama. Dari kecil, usia sekian, masih sangat belia begitu, itu sudah punya ghiroh terhadap agama yang luar biasa. Masya Allah. Luar biasa banget kisah beliau ya Ustaz. Luar biasa kisah beliau. Definisi dekat dengan Al-Quran menurut Ustaz itu yang bagaimana? Nah, dekat dengan Al-Quran sebenarnya banyak definisi ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, ketika kita tiap harinya itu terus menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran, itu bisa dikatakan dekat dengan Al-Quran. Sudah termasuk dalam kategori dekat dengan Al-Quran ya? Iya, dekat dengan Al-Quran. Walaupun untuk dikatakan ahlul Quran, ya itu tergantung definisi masing-masing. Iya, barangkali belum cukup lah. Tapi kalau dekat dengan Al-Quran, dengan kita membacanya tiap hari, plus juga kita mencoba memahami makna-maknanya melalui tafsir, kan ada ya, bisa kita baca entah itu tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir barangkali lebih detail. Nah, itu bisa dikatakan dekat dengan Al-Quran. Wow. Berarti nggak mesti juga kita harus benar-benar hafal ya Ustadz ya. Meskipun tetap kita usahakan harus hafal juga. Iya, benar. Namun dengan kita mengingat dan mengaji itu juga sudah termasuk kita dekat dengan Al-Quran ya Ustadz ya. Iya, benar. Dan ini Allah itu bilang, kalau tidak salah saya itu dalam hadis qudsi ya, bahwa kalau tidak di Al-Quran nih, hadis qudsi barangkali, Allah itu punya kerabat dari kalangan manusia. Bagaimana Ustaz? Punya kerabat dari kalangan manusia, atau punya keluarga dari kalangan manusia, tapi dalam artian, nah, yang itu merupakan mereka itu merupakan ahli Quran. Nah, bonusnya bagi mereka yang ahli Quran ini, ketika mereka menginginkan sesuatu, nah itu Allah kabulkan. Belum minta itu, belum sampai ke meminta, itu udah Allah kabulkan.
Wow, Masya Allah. Itu luar biasa. Nah, balik lagi, siapapun itu, entah yang lagi mencoba belajar Al-Quran, Iya. yang mencoba untuk mencintai Al-Quran, itu yakin atau enggak? Oke. Ya, karena sesuatu itu puncaknya yaitu pada keyakinan gitu. Kembali lagi kepada hati kita ya Iya, Ustadz ya. kembali pada hati. Nggak cukup kita cuman eh, apa lakukan sesuatu, udah deh. Ah, terus kayak di pertengahan kayak ragu, terus yakin lagi, nggak bisa. Harus benar-benar yakin gitu. Benar-benar yakin banget Iya. ya Ustadz ya. Ini saya kasih ini sedikit ya. Eh, ini pernah saya ceritakan kejadian dikit di saya. Jadi memang ya saya itu belak-belakan lah ya. Bukan dari keluarga yang benar-benar kaya itu enggak. Memang ya biasa-biasa lah, keluarga biasa. Ya, bapak ibu saya itu ya karyawan biasa di perusahaan. Jadi nggak ada privilege lebih lah mengenai harta begitu. Nah, kita itu kan dapat kiriman setiap bulan, ya udah tahu gitu tanggal gajian orang tua, kita tahu gitu. Iya. Nah, pernah satu ketika pas kuliah itu benar-benar habis. Habis. Iya, habis uangnya, Itu habis uang. tanggal berapa tuh Ustadz? Masih jauh pengirimannya? Udah mendekat, untuk pengiriman masih jauh. Masih Iya, jauh ya? masih jauh. Oke. Nah, ketika itu yang ada beras itu habis, stok beras habis. Yang ada itu cuman ikan-ikan kecil. Oke. Stoknya ya, Ikan-ikan kecil ya. ya ikan-ikan kecil yang diasap. Nah, itu masih ada stok. Oke lah, pagi udah saya masak buat sup. Cuman paginya nggak terlalu pagi, kan mikir dijamak ke siang lah gitu, jam-jam 10 jam 11. Oke. Mau itu dibuat sup beneran. Cuman dikasih apa? Penyedap sedikit, udah itu yang dimakan pagi. Cuman memang dari pagi tuh Allah pasti pasti tolong, Allah pasti tolong. Iya. Nggak Allah pasti mungkin tolong. dibiarin kelaparan Iya lah benar, istilahnya seperti itu Ustadz ya. seperti itu. Eh udah di jam 10 itu kan, lanjut aktivitas. Waktu itu kebetulan masih skripsian kalau nggak salah itu. Sampai sore, kan lapar lagi ya, karena nggak ada karbohidrat yang masuk Iya. gitu. Udah, lapar banget itu. Udah, masih ada sisa nih. Buat lagi, masak lagi. Oke. Udah, buatin. Udah habis banget nih. Malam. Nah, kalau saya itu memang prinsipnya gini, pantang minta. Oke. Nah, sebenarnya kalau minta itu ya barangkali teman-teman yang atau apa pengurus rumah Quran lainnya gitu kan, kebetulan ada abang itu di nggak jauh dari rumah saya juga. Iya. Itu ada gitu, cuman karena prinsipnya pantang minta gitu. Kalau ditawarin ya, kalau ditawarin rezeki ya kita terima Ya, gitu. itu beda lagi ya. Beda Ustadz halnya. Beda lagi. Tapi kita memang pantang minta udah. Iya. Niatnya gini, oke, pasti Allah nih. Ada sesuatu yang Allah simpan nih gitu. Udah. Oke, langsung nih. Udah Isya lewat. Udah ini kan jam-jam 9-an gitu. Tiba-tiba teman satu kontrakan pulang bawa nasi padang. Oke. Bener-bener itu. Mau nasi padang nggak itu? Ini tadi pas aneh kumpulan kawan lebih gitu. Yang sebelumnya nggak pernah sama sekali kayak gitu. Wow. Itu Masya Allah. iya, Allah tolong ketika itu. Pertolongan yang sangat-sangat nyata. Sangat-sangat Spontan nyata. Ustadz ya. Sangat-sangat nyata. Cuman itu yakin, harus yakin. Iya. Itu gimana ya? Bicara tentang keyakinan ya itu dia. Apalagi kita ini ya, coba memberi barangkali ketika kita dalam keadaan sempit. Memberi semampunya, tapi jangan juga memaksa gitu. Jangan pula semua uang dikasih bisa. Iya benar. Nah, saya ceritakan juga kejadian. Ini untuk motivasi kita semua barangkali. Bukan untuk ajang-ajang ria atau pamer, enggak. Tapi kejadian memang terjadi di saya barangkali. Jadi 2018 itu alhamdulillah berkah Al-Quran itu saya dapat umroh gratis waktu itu. Karena menang MTQ kan, juara 1, umroh gratis.
Dan saya memang nggak ada ini ya, nggak ada bekal lebih buat umroh itu nggak ada gitu. Iya. Cuma jajan itu nggak ada. Jadi pas kita nyiapin apa itu ya? Oh iya mau syukuran gitu di Mhm. rumah di kampung sana. Pulanglah saya kampung. Dijemput sama paman kan. Posisi duit waktu itu sisa 20.000. Bener-bener 20.000 di dompet. Iya. Nah, udah kita makan ditraktir sama paman. Keluar ketemu sama kakek tua. Nak katanya, ada nggak ini sedikit rezeki untuk makan katanya. Siapa itu? Itu benar-benar ditanya gitu sama kakeknya ya? Ya makan katanya. Ya udah mikir kan, ya udahlah 20.000 juga. Lagipun ya udah gitu kita pun karena baliknya sama paman gitu. Tapi kan maksud memang pada saat itu ya, Ya itu pegangannya cuma segitu. cuma segitu 20.000, 20.000. Oke. Oke, ya ya kelas ya kita. Oke, nah pulang kita kampung. Kan malam itu juga tuh posisi ininya apa? Kita syukurannya. Hmm. Kita buat syukuran ya keluarga lah yang buat kan. Iya. Bapak ibu buat syukuran di rumah. Pas pulang keluarga-keluarga yang datang itu pada ngasih. Ini untuk jajan di sana tuh ya. Wah, Masya Allah. Itu saya apa ya? Rasanya ah, Iya. ini Allah kok baik banget gitu. Hmm. Dan jumlahnya berapa? 1 juta lebih. Wow. Iya, Benar-benar diganti berkali-kali lipat ya Ustaz. berkali-kali lipat. Aduh, itu kejadian yang bener-bener Speechless. ya speechless banget. Speechless banget ya Ustaz. Berasa ini ya, mimpi gitu. Iya. Kita itu gimana ya? Bahkan nggak tahu bakal dikasih gitu. Mm-mm-mm. Barangkali ada orang yang buat syukuran, terus dikasih tempat untuk orang ini ya. Kalau kita nggak yang kayak gitu. Gitu. Iya. Ya benar-benar ya syukuran gitu. Kita ngundang orang, kita minta Jadi, doanya biar iya. umrohnya Lancar. ya lancar, mabrurah gitu kan. Itu, cuman itulah lagi-lagi Allah tunjukkan kuasanya gitu. Iya. Nah, memang betul. Nama Quran itu kalau kita apa memberi Mm-mm. pada hakikatnya itu bukan harta kita berkurang, justru makin bertambah. Makin bertambah ya Ustaz ya, Masya Allah. Dalam membaca Quran ya Ustaz, Hmm. ada nggak sih kayak waktu-waktu tertentu yang membuat bacaan Quran kita itu menjadi pahalanya berkali-kali lipat kah misalnya? Karena kalau yang beberapa yang saya dengar ini kan kalau kita berdoa aja deh. Iya, Kita berdoa kan ada waktu-waktu mustajabnya tuh. iya, Nah, iya. apakah sama Ustaz dengan kita membaca Al-Quran? Kalau waktu tertentu sebenarnya eh, barangkali untuk membaca Al-Quran Iya. mungkin tidak. Tapi kalau kita ingin lihat secara istimewanya bulan, di bulan Ramadan itu berkali-kali lipat Oh, banget, ya. Tapi ingat, iya. bukan poin ini di waktu-waktu tertentu. Mm-mm. Kalau untuk membaca Al-Quran ya, Iya. tapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Oke. Kadang kalau kita menunggu waktu-waktu tertentu, itu justru nggak kebaca itu. Apalagi kalau kita nunggu waktu luang baca Quran, nggak kebaca. Iya. Bener-bener nggak kebaca. Ikut program apalah gitu. Mm-mm. Ini waktunya gitu. Kadang tuh justru nggak kebaca. Kalau tidak kita luangkan. Jadi baca Quran itu tidak menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Event itu hanya eh, ya sebaris barangkali. Masa kita nggak mampu gitu kan? Iya, betul-betul. Makanya kalau ada nih orang Islam gitu ya, dalam sehari itu nggak ada sama sekali baca Quran, itu dipertanyakan banget Islamnya itu. Waduh, Kok bisa gitu? waduh. Iya, Berat nih. benar-benar. Kenapa dalam sholat itu kita baca Quran nggak sih? Baca Iya, kan? baca. Ada ayat Quran. Dia nggak satu ayat pun yang dibaca itu gimana? Bisa tenang hidupnya? Iya, Kan kayak gitu. betul. Aneh kayak gitu. Seperti itu. Tapi kalau perempuan yang haid itu gimana Ustaz? Maksudnya kan megang mushaf nggak boleh nih. Apakah kita murojaah itu boleh? Eh, Murojaah kan banyak caranya. Ya, kalau untuk perempuan haid ya istimewanya di situ. Nah, walaupun tidak boleh membaca, nah murojaah kan bisa lewat audio kalau sekarang kan. Iya.
dilihat dan jangan menyentuh juga gitu. Oke. Barangkali kalau mau baca dalam hati, ya kalau murojaahnya gitu kan, ya bantulah sama apa siapa gitu, sama temennya, atau kalau yang sudah Korea sama suaminya atau sama anaknya begitu. Itu Tapi kalau misalnya kita bener-bener ngaji Ustadz lewat HP, lewat Quran kan, Iya, Quran ada ini ada Qurannya tuh. iya. Saya lihat misalnya perempuan kan, Hmm. terus baca aja di HP itu boleh nggak sih kan Ustadz sebenarnya? Eh, ulama-ulama itu sebenarnya berbeda pendapat mengenai hal ini gitu. Iya. Ada yang berpendapat ya memang nggak boleh gitu, menyentuh, baca nggak boleh. Ada yang berpendapat boleh, Boleh ya? ya. Nah, ada yang berpendapat boleh, asalkan, Oh, ada asal, syarat dan ya, ketentuannya ya, lagi Ustadz ya. asalkan dengan eh, tafsirnya itu lebih banyak, terjemahannya lah begitu. Itu lebih banyak daripada Arabnya. Oh, berarti kalau kita belajar tafsir itu dalam keadaan haid itu tidak masalah sama sekali. Tafsir tidak masalah. Oh, tapi ketika ngajinya itu Iya, yang harus diperhatikan kembali ya Ustadz iya ya. benar. Oke. Dan bisa juga dalam rangka mengajar. Misal seorang guru gitu ya, Oke. seorang guru, ustazah lah gitu, yang memang mengajar Al-Quran. Gimana masa mau off ngajar selama masa haid ya, Iya sih. atau selama masa nifasnya barangkali. Kalau nifasnya barangkali ini ya beda ya. Tapi kalau kalau haid kan ya bukan yang sakit gimana gitu. Kalau nifas kan habis melahirkan, barangkali orang juga paham gitu. Haid itu biasanya rata-rata perempuan 1 mingguan sih Ustadz. Ya 1 minggu. 1 mingguan. Iya sih. Oke. Terus kalau kita bicarain perkara anak muda nih Ustadz. Iya, Kan asik nih kalau kita asik nih kalau dengan ngomongin Ustadz, anak muda. Ustadz muda ngomongin tentang anak muda. Nah, ada nggak sih entah itu aktivitas anak muda zaman sekarang yang mungkin apa ya menarik dan mencuri perhatian Ustadz dan gimana sih pandangan dari perspektif agama entah itu terkait aktivitas apa atau misalnya kalau zaman sekarang kan lagi ini nih lagi setelah COVID. Nah, Iya, setelah COVID melanda itu kan suka ngumpul-ngumpul pastinya Ustaz, iya, ngumpul-ngumpul. Makin banyak lah perkara entah misalnya konser yang pasti sudah iya. kumpul tuh. Terus atau hal lainnya lah Ustaz yang mungkin sedikit menarik dan mencuri perhatian Ustaz dan enak nih kalau kita bahas. Nah, perlu kita garis bawahi dulu ya. Islam itu sebenarnya bukan agama yang kaku. Iya. Nah, cuman ada batasan. Ada batasan. Sama agama lain juga gitu. Ada batas-batasan. Yang memang batasan ini ada untuk kehidupan umat yang beragama ini lebih baik begitu. Oke. Nah, ketika kita kumpul kayak tadi konser gitu ya, bener nggak nih kumpulnya nih gitu. Oke. Masalah musik barangkali ulama berbeda pendapat begitu ya. Iya, beda-beda. Oke lah, anggaplah kita di ulama yang membolehkan lah Pak. Cuman tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Oke. Jangan lalu laki-laki perempuan berkumpul yang deket banget gitu. Ini susah juga. Apalagi sampai melalaikan yang lain. Itu yang ujung-ujungnya masuk dalam kategori haram gitu. Ya. Musik itu perbedaan ulama berpendapat itu karena memang salah satunya bola lalai. Nah, kalaulah kita berada pada ulama yang membolehkan, nah, tapi kita ternyata lalai, tetap haram juga berlaku untuk kita itu. Wow. Iya, lalai kita itu. Ya. Iya. Karena sampai sekarang kalau saya pribadi itu masih ini sih Ustadz masih mempelajari lagi lah mengenai musik gitu. Jadi saya masih yang membolehkan kalau saya. Sama, saya juga. Iya, karena apa ya masih mempelajari sih Ustadz. Iya. Masih mempelajari. Dan ini juga berbicara tentang musik gitu, apalagi untuk para penghafal Quran. Kalaulah kalian yang para penghafal Quran itu mendengar musik, ya barangkali silahkan saja, tapi
porsinya jangan besar. Jangan besar. Karena hati itu barangkali nggak bisa jadi satukan antara musik dengan Al-Quran. Nggak bisa. Lebih baik dengar murotal Quran ya Ustaz Iya, ya. benar. Atau kalaupun masih dengar musik, secukupnya aja. Jangan yang, wah asik nih ya, sampai terlena. Ujung-ujung porsi murojaahnya keambil oleh porsi musiknya. Itu bahaya. Tapi kalau ngomongin soal mendengarkan murotal Quran tadi ya Ustaz ya. Ya. Ada nggak sih apa ya? Pastinya ngaji punya adab, ada adabnya. Murotal Quran kan pasti punya adabnya juga ya Ustaz ya. Kita mendengarkan. Nah, kalau kita mendengarkan murotal Quran tapi sambil main game, gimana Ustaz? Nah, Al-Quran itu kan petunjuk begitu ya. Petunjuk. Jadi memang sebaiknya selain memang adab kita membaca, jelas kalau adab kita membaca kan nggak mungkin kita baca sambil hal-hal lain gitu. Iya, cuma baca ya. Nah, kalau mendengarkan juga ya fokus aja dengarkan Al-Quran. Iya, fokus dengarkan. Karena takutnya ya, apalagi kalau kita berada pada posisi yang paham bahasa Arab barangkali salah pula pemahaman kita gitu. Ya. Karena memang berbicara tentang Al-Quran itu sesuatu hal yang luar biasa yang nggak pernah bisa kita bandingkan dengan hal-hal lain. Kertas ketika kita tuliskan ayat-ayat Al-Quran di situ, apakah kita akan sewena-wena untuk menginjaknya? Gak mungkin sih. Gak mungkin. Ya. Bahkan jangankan sampai bener-bener ayat ya Ustaz ya. Ya. Huruf hijaiyahnya aja deh. Iya. Itu tuh kayak, jangan sampai terinjak, jangan sampai di bawah terjatuh gitu. Benar-benar kita jaga ya Ustaz. Iya benar. Itulah istimewanya Al-Quran. Iya, Masya Allah. Ya. Sehingga kemuliaannya itu terasa sampai ke hati kita. Iya, terasa banget. Nah, makanya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran hidupnya akan mudah, akan mulia. Iya. Karena itu tenang ya Ustaz ya. Iya, sesuatu yang dinisbatkan kepada yang mulia pasti akan ikut mulia. Masya Allah. Iya. Even itu hanya selembar kertas kosong tadi. Iya. Ketika di situ dicantumkan ayat-ayat Al-Quran, jadi mulia di situ. Nggak berani orang semena-mena. Iya, betul. Wah, keren. Nah, kalau tadi kita ngomongin perkara Quran, perkara Buddha, Ustadz pasti dong sangat melek banget dengan tren-tren masa kini di sosial media. Meskipun saya rasa pasti nggak semuanya ya Ustadz ya, pasti ada di filter. Nah, tapi Ustadz pasti tahu kan dengan tren Hello Kids? Iya. Tanggapan Ustadz gimana dengan Hello Kids itu? Kalau tanggapan saya pribadi sih, selagi tidak dimuat dengan hal-hal negatif, ya oke-oke aja lah gitu. Enggak, ya untuk saya pribadi ya, barangkali ada yang berbeda pendapat, ya silahkan begitu. Cuman yang akan jadi masalah memang ketika dimuat dengan hal-hal negatif barangkali. Ya banyaklah misal konotasi negatif yang digunakan pemilihan kata untuk membuat konten tersebut barangkali. Karena ketika orang kan bebas berkreasi ya, kita tidak bisa membatasi itu gitu. Jadi ya boleh-boleh saja lah gitu. Oke. Namun ada banyak juga nih Ustadz yang kontra dengan tren tersebut. Terutama kita yang sebagai umat Muslim ya pastinya, muslimah. Karena banyak yang mengatakan bahwasanya tren Hello Kids seolah seakan sudah bisa melihat masa depan dan lain sebagainya. Dikatakan demikian ya Ustaz ya. Sedangkan Anda menjadi seorang ibu atau Anda menjadi seorang ayah itu adalah belum pasti. Iya. Bahkan banyak loh yang bikin tren Hello Kids itu Anda yang jomblo ya. Jadi seperti itu. Bahkan menikah saja belum pasti Ustaz ya. Tapi ada satu hal, kematian itu pasti. Nah, sering tuh Ustaz dikait-kaitkan tuh antara tren Hello Kids dengan kenapa malah membuat yang seperti itu gitu. Sedangkan Anda itu belum tentu loh jadi seorang ibu atau seorang ayah. Seolah-olah mendahului takdir. Iya, nah benar itu maksudnya Ustaz. Nah kemudian sedangkan kematian ini pasti.
Kalau melihat fenomena demikian, sebenarnya ya sah-sah juga orang yang berpendapat demikian gitu. Iya. Karena nah lagi-lagi balik ke ini apa si pembuat konten tadi gitu. Apakah dia membuat itu memang dalam rangka ya mungkin dia menyampaikan harapan-harapannya aja gitu. Iya. Kita boleh dong berharap gitu. Iya kan? Iya, betul sih. Kita berharap nanti kalau nanti menjadi ibu barangkali atau kalau nanti jadi ayah, nah aku pengen gini gitu. Oke. Atau ya kalau dalam rangka tadi selain memang ingin entertain, menghibur gitu kan, ya mungkin itu ingin juga disampaikan nanti ke anak-anaknya harapan dia kalau memang nanti ternyata Allah kasih kesempatan untuk menjadi seorang Seorang ibu ibu. atau seorang ayah. Begitu. Wow. Itu kalau Berarti pandangan saya ya. iya, berarti kalau menurut pandangan Ustadz ya sebenarnya sah-sah aja sih Saya kayak saja gitu. balik ke orangnya lagi sih ya. Balik ke orangnya lagi sih kayak gitu. Iya benar. Wow. Oke, mungkin nih pertanyaan terakhir Ustadz ya Oh terakhir ya. sembari menutup. Siap siap. Ada nggak saran dari Ustadz pribadi untuk menjaga lah istilahnya, Iya. menjaga semangat dan keinginan anak muda zaman sekarang Oke. yang ingin belajar Quran, ingin memperdalam lagi ilmu agamanya. Oke. Oke, saran untuk anak-anak muda, karena saya juga masih muda, ya, belajar agama itu harus, dalami agama itu harus, terapkan agama itu harus. Kita mau gaul, boleh, harus gaul. Ya, biar kita luas ininya ya, pertemanannya barangkali. Tapi ingat, agama tetap nomor satu. Agama tetap nomor satu. Karena apa? Eh, akan sangat salah ketika kita beranggapan kita yang memegang agama ini seolah-olah tidak gaul. Enggak. Lu tetap bisa gaul walaupun dengan kondisi lu yang memegang teguh nilai-nilai agama dan menjalankannya. Bukan memang ya, tapi memang kondisinya seperti itu. Harus kita tetap bisa gaul tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Udah itu udah valid. Tidak, oke banget dah Ustadz. Udah iya. Wow, luar biasa. Ustadz, jazakallah khairan atas kesempatan dan ilmunya. Semoga apa yang kita bincangkan ini menjadi pencerahan dan memberikan manfaat banyak untuk teman-teman yang lagi nonton podcast ini.